Ikhwah fillah rahimakumullah, akhwati fillah a'azzakumullah. Kembali kita haturkan beribu kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala di petang hari ini dengan rahmat, dengan inayah, dengan taufik, kesehatan, kesempatan kita bisa melangkahkan kaki kita untuk memenuhi sebuah panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat maghrib yang kita lakukan secara berjamaah. Maghribnya kewajiban, berjamaahnya syiar. Orang jadi tahu bahwa di sini ada Islam ketika orang itu melakukan salat berjamaah. Jadi salatnya kewajiban, jamaahnya adalah syiar, bahkan merupakan salah satu syiar yang paling agung dalam agama ini. Ikhwafillah Allah, jamaah yang Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati, tentu menjadi sebuah kebanggaan dan kebaikan buat kita bahwa kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi orang-orang yang wajahnya hadir di tengah-tengah majlis ilmu, hadir di tengah majlis yang penuh dengan keberkahan. Dan ketika kita temukan diri kita hadir dalam majlis seperti ini, kita harus tahu bahwa kita sedang berada dalam sebuah dekapan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala sedang inginkan baginya kebaikan, tanda Allah sedang inginkan bagi dia kebaikan. Apa wujudnya? Yufaqihu fid din. Allah jadikan orang tadi mau belajar tentang agama-agama, tentang ilmu agama. Allah menjadikan orang tadi mau untuk duduk dan mempelajari tentang ilmu agamanya. Kalau begitu ikhwafillah, siapa di antara kita yang kemudian mendapati dirinya dulunya cuek dengan ilmu agamanya, gak mau peduli untuk belajar ilmu agama, dianggap gak penting itu akhirat, yang penting ilmu dunia, kemudian tiba-tiba mau untuk belajar ilmu agama, tiba-tiba mau mendengarkan kajian, tiba-tiba mau untuk hadir dalam majlis seperti ini, dia patut untuk berbangga dan menyadari bahwa itu merupakan isyarat yang dikirimkan Allah Subhanahu wa taala berupa cinta Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Maka ikhwafillah, jangan sampai isyarat cinta itu bertepuk sebelah tangan karena enggak kita sambut. Jangan biarkan kemudian isyarat-isyarat itu mati karena kita enggak sambut, kita enggak ingin untuk menghadirkan diri kita, wajah kita di tengah majlis yang seperti ini. Majlis yang di dalamnya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang di dalamnya kita mengenal siapa itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Majlis yang di dalamnya kita mengenal apa yang Allah inginkan dari kita sebagai hamba. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala mati, tentu kita berharap semua kebaikan dan ketaatan yang ada pada kita hari ini bisa kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang berbahagia, ketika seorang manusia mendapatkan dirinya dalam ketaatan, hati-hati. Semakin taat, dia harus semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ulama ketika membahas tentang ibadah itu akan terbang melayang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala ketika memiliki dua sayap tadi. Satu namanya roja, berharap ibadah itu diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Satu namanya khauf, takut kalau ibadah itu enggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Dua sayap itu yang menyeimbangkan, kemudian membuat ibadah itu melayang terbang tinggi sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah, jangan pernah berbangga, jangan pernah tertipu dengan kebaikan yang hari ini kita dapati pada diri kita. Karena apa? Kita nggak pernah tahu ending dari kehidupan kita ini baik atau enggak. Ada sebuah hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, rawi yang sama yang akan kita bahas hadisnya pada malam hari ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, setelah beliau menjelaskan tentang proses penciptaan manusia dalam perut bunda, Nabi mengatakan,
wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah, dan sesungguhnya ada di antara kalian yang dia lakukan sehari-hari itu amalan perbuatannya penghuni surga. Yang dia lakukan apa? Amalan perbuatannya penghuni surga. Dia sholat, dia sedekah, dia haji, dia umrah. Apa sih amalan yang bawa kita ke surga? Sholat, ngaji, zikir. Itu amalan-amalan yang hari-hari dia bikin itu. Bukan amalan ahli neraka yang dia bikin, amalan ahli surga yang dia bikin setiap harinya. Hatta ma yakunu bainaha wa bainahu illa dhira'un. Saking bagusnya amalan-amalan yang dia lakukan untuk mendekatkan dia kepada surga, akhirnya amalan-amalan itu mampu mendekatkan dia kepada surga. Bahkan tidak ada lagi jarak antara dirinya dengan surga untuk dimasuki kecuali satu jengkal. Kecuali satu jengkal. Dia tinggal melangkah kemudian sampai, dia guling juga sampai ke situ di dalam surga. Fayasbiqu alaihi alkitab. Tapi tiba-tiba takdir Allah Subhanahu wa taala bicara lain. Yang dia lakukan kemudian di ujung dari kehidupannya itu bukan lagi penghuni surga, amalan penghuni surga, tapi sebaliknya amalan penghuni neraka yang dilakukan. Amalan penghuni neraka yang dia lakukan. Fayadkhuluha, maka kemudian terakhir dia masuk neraka, bukan masuk surga. Padahal selama hidupnya yang dilakukan setiap hari adalah amalan penghuni surga, amalan penghuni surga, amalan penghuni surga. Sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar. Dan ada di antara kalian yang setiap hari amal perbuatan yang terlihat oleh mata kita ini neraka jelas-jelasnya. Gak pernah ada kebaikannya, gak pernah ada ketaatan yang dibikin, gak pernah ada amal saleh yang dia bikin. Ini perbuatan ini pasti neraka. Itu menurut kasat mata kita sebagai manusia. La ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainaha wa bainahu illa dhira'un, sampai tidak ada jarak lagi antara dia dengan neraka kecuali satu jengkal saja. Hampir saja masuk neraka gara-gara amalan-amalan kejelekan yang dia bikin setiap hari. Fayasbiqu alaihi alkitab. Akan tetapi takdir Allah Subhanahu wa taala bicara lain. Takdir Allah Subhanahu wa taala bicara lain. Fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Maka tiba-tiba di akhir dari kehidupannya sebelum meninggal dia berubah jadi orang baik. Amal kebaikan yang dilakukan setiap harinya. Gak lama setelah itu dia meninggal, masuk surga. Ikhwafillah, gak ada hadis yang lebih mengerikan daripada hadis ini untuk kita. Hadis ini berikan kepada kita gak ada jaminan sama sekali di hari ini kalau kita soleh kita akan masuk surga. No. Jangan pernah bermimpi masuk surga kalau kita belum meninggal. Kalau kita belum sampai pada ujung kehidupan kita, jangan pernah bermimpi bahwa surga itu adalah milik kita. Hadis ini menjelaskan dia lakukan setiap hari amalan penghuni surga, bukan amalan penghuni neraka, tapi dia masuk neraka. Oleh karena itu ikhwafillah, semakin takwa semakin takut kepada Allah, semakin dekat kepada Allah semakin sering muhasabah, semakin mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ditetapkan hatinya dalam keimanan, ketaatan sampai bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah, ditanyakan alasannya, kenapa kok dia bikin amalan orang surga tiba-tiba masuk neraka? Dijelaskan oleh hadis yang lain. Ada orang sedang berperang bersama Rasulullah SAW, hebat. Tidak ada musuh yang datang kecuali ditebas lehernya. Paling hebat, orang akan mengatakan lakonnya pada peperangan kali ini dia. Saking hebatnya. Saking hebatnya. Tapi ketika disampaikan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, betapa hebatnya orang itu ketika berperang. Nabi bilang, huwa finnar, dia di neraka. Lah kok bisa? Iya, dia di neraka. Maka sahabat mengikuti orang tadi yang jago itu berperang kemana-mana dia pergi. Hingga akhirnya orang tadi kesabet pedang. Kemudian dia sekarat. Karena lama sekaratnya dan dia nggak tahan dengan sakitnya sekarat itu, apa yang dia bikin? Dia ambil pedang, dia hujamkan ke lehernya, dia tarik dan putus lehernya. Dia bunuh diri. Padahal sebelumnya calon mujahid penghuni surga. Tapi kemudian Allah tutup kehidupannya dengan itu. Ikhwafillah rahmatullah, hati-hati dengan diri kita. Sering muhasabah. Orang yang jauh dari Allah hari ini bukan berarti dia penghuni neraka.
Dan kita yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan masjid belum tentu juga penghuni surga. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala mati, ketika sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah aku boleh memberitahukan kepada manusia tentang sabdamu tadi bahwa setiap kita sudah ditentukan tempatnya di neraka atau di surga?" Nabi mengatakan, "Gak usah." Karena apa? Nanti mereka bersandar kepada takdir itu. Mereka bersandar kepada sabda itu. Ya sudah, tentukan, kita tidur saja. Atau nanti itu juga ujung-ujungnya udah apa? Sampai kepada takdirnya. I'malu fa kullun muyassarun lima khuliq. Bilang kepada mereka, jangan bersandar, tapi berbuat baiklah. Karena apa? Setiap kita dimudahkan sesuai dengan jalan takdirnya. Allah nggak pernah paksa kita untuk jadi orang jelek. Allah nggak pernah paksa kita jadi orang baik. Kita yang pilih itu. Pada titik ini kita nggak bisa salahkan Allah Subhanahu wa taala. Antum mau nyebrang, lihat kanan, lihat kiri, baru nyebrang, selamat. Antum mau nyebrang, lewat aja lah. Ada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak pernah dipaksa untuk menyeberang tanpa melihat. Kita dikasih pilihan untuk melihat kiri kanan, baru kemudian menyeberang agar kita selamat. Ada ikhtiarnya. Hakul ikhtiar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba.